Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manba'a kulli syarafin wa fadlin وجعل أوصافه وأخلاقه وسماعله هي المنهال العجب لمريد كل وبل وطل والصلاة والسلام على سيدنا محمد شارع الصدور ومظهر كل النور وعلى آله وأصحاب الذي هم لهذه الأمة سموس والبدور أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, di siang hari ini, di awal bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan duduk di tamannya Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Salawat serta salam senantiasa selalu kita persembahkan kepada Nabi Agung, Nabi pilihan, Nabi tidak ada duanya, Nabi akhirul zaman, Nabi yang tidak kenal lelah dalam menyebarkan risalah keislamiahan, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidahkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ulun hormati, yang ulun bangga-banggakan dengan busana nan indah dan cantik dan menawan, yang membuat mata ini terpesona, yang membuat hati ini terlena karena kecantikan sampeyan yang mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibu, jagalah kecantikan nurnya Nabi Muhammad dengan selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahnya ulun kan diberi baju ya kan. Salahnya ulun kan diberi baju ya kan. Saban hari apa? Saban hari Senayan di sini sama di Senin ya kak. Ada diberi baju ulun ya kak. Padahal ulun kalau kelalau ya kak, pian sambil guring aja mendengarkan bajukannya. Ada bapak gue. Alhamdulillah pada hari ini kita menginjakan pada bulan yang mulia, itu bulan di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai penjuru dunia manapun, apabila orang sudah cinta dengan Nabi Muhammad, bukan hanya saja mereka merayakan Maulid itu di bulan Rabiul Awal saja, tetapi mereka merayakan Maulid Nabi itu di setiap waktu dan di setiap saat. Maka dari itu, para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu menyuruh kita, mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita untuk senantiasa memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan catatan tidak membebani diri pribadi kita maupun keluarga dan tetangga kita. Jadi jangan sampai peringatan Maulid ini menghalalkan segala cara yang tidak patut itu dihalalkan. Nah, ini banyak yang sering terjadi. Di peringatan-peringatan Maulid bermegah-megahan, berindah-indahan, berelok-elokan. Nyewa dekorasi 60 juta. Ya, makanannya Masya Allah, Tabarakallah. Kambing 20 hikung, sapi 40 hikung. Makin menyambat juga ada apa-apa. Ya, wadainya
Gelepungnya, tepungnya, bikin roti, bikin bolu 20 karung. Pacul tangan mimbanam. Sampai berutang memperingati maulid, jangan sampai. Sampeyan di rumah kadada beisi apa-apa, tapi hendak merayakan maulid. Ya kan? Nang ada di rumah hanya memasak nasi. Iwaknya iwak karing. Ada acan ABC seperempat dua. Acan terasi ABC itu bu, seperempat dua bagi 4, nasi putih bagi 4. Sisa di rumah nih, iwak karing seekor, seikung, ya kan? Ada pucuk gembili, daun singkong samping rumah. Itu pun 2 batang aja, sebatangnya makan ayam. Hendak merayakan maulid dengan makanan kah? Tidak mesti dengan makanan. Duduk sampeyan habis sholat, baca salawat. Kada bisa membaca dalailul khairat, ya. Kada bisa membaca maulid at-tiba, kada bisa membaca burdah. Baca dengan apa? Baca salawat. Habis salat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak salawat di bulan maulid. Sama pian hukumnya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan berkecil hati. Misalnya bulik dari sini ya, banyak wadai. Ya, kada habis wadai cilai. Wadai ini kada habis. Pen bau bulik. Buat dalam tas, tapi lupa dah lah. Pen buat dalam tas, boleh ke rumah habis maghrib kena. Panggili bapaknya, Pak, kita merayakan maulid berduaan. No, sama bapaknya, wadahnya dari besar rodah 2 biji. Anak tengah-tengah, tuang air putih. Lalu bapaknya baca burdah misalnya. Bisa baca burdah bapaknya, Maulaya Shol. Biar sampai habis, Maulaya Sholli wa Sallim daiman abadah. Maulaya Sholli wa Sallim. Tapi nyamuk kan bisa lagi. Itu aja. Sahkah? Sah. Nang kada satu, nang kada membaca. Nah, jadi kada mesti pian merayakan maulid itu bermegah-megah, bermewah-mewah. Nah, lain ada hartanya, ada uangnya, ada rezeki yang lebih, silahkan gunakan. Diceritakan kan, di zaman salafus saleh ada seorang fakir ingin merayakan maulid. Cuma beliau ini kada bisa, kada mempunyai apa-apa. Fakir miskin, tetapi beliau yakin dengan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menolong beliau dengan rezeki yang Allah berikan kepada beliau dengan perantara memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ringkas cerita, beliau merayakan maulid. Banyak ulama, tuan guru nang kada hakun yang tidak mau membacakan maulid di rumah beliau. Ya kan? Ternyata siapa yang membaca? Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membacakan maulid itu di rumahnya. Jadi jangan pian takutan merayakan maulid. Sama inti perayaan maulid itu bukan ceramah. Ini perlu pian perhatikanlah. Inti perayaan maulid itu bukan hanya ceramahnya. Inti perayaan maulid itu pembacaan maulidnya. Manakibnya yang kita baca tadi ya, alhamdulillah, apa bacaan awal tuh. Nah, di maulid apa at-tiba nih, itu nang maulidnya. Kalau simtudura, alhamdulillahilladzi alhamdulillahi kawi sultanu alwadihil burhanu, itu nang itu nang maulidnya. Maulid ajab, alhamdulillahilladzi kat awjada min nurihi. Nah, itu nangaran maulidnya. Ini kada, mohon maaf kita bicara perayaan maulid masih bahap si jiwa lagi jaken lagi nako mahadang cara mahal bagi wadaya datang. Nah, mengapa? Iya kah? Hadir majelis maulid, Musola Al-Ikhlas merayakan maulid tanggal 28, penceramahnya berlima. Itu bujuran. Ya, berlima enak hadir. Alah ya, aku tidak mau sudah hadir maulid. Ya kan, masih lama. Ini bubuhan langgar Al-Ikhlas tuh bila membaca maulid lambat selesai. Bahasanya lambat. Macam-macam yang dibaca. Aku nunggu ceramahnya aja.
Nah, sebetulnya yang namanya maulid itu ya mulai faya ayyuhar rajuna minhu safa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah itu nah maulid sampai habis dibaca tuh nah. Itu ya kan. Fahina karuba sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraja rafi'an tarfahu ila sama. Nah nang dibaca tuh nah. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rawi ini itu nah itu yang namanya pembacaan maulid. Jangan asik peringatan maulid ini mana ceramah aja. Aku mana ceramah aja datang aja. Nah, ujar ulama sebagian ulama mengatakan apabila peringatan maulid, pembacaan maulid, baik itu maulid tiba, baik itu maulid al-ajab, Mausim tutura dan maulid yang lainnya dibacakan, kemudian kita hadir di satu majlis itu, kita membawa satu makanan itu kita taruh di depan atau di wilayah orang pembaca maulid itu, maka Allah Subhanahu menurunkan rahmat pada buah-buahan yang ini. Iya, ujar kita bahasa kita itu mengambil berkah, tapi mengambil berkah hati-hati pian. Jangan mengambil berkah anggur sepiringan masuk dalam tas. Itu ngarannya merampok. Bujur gak ada? Nah, merasa kawan di samping nih. Nah, ajak kawan. Punya kawan ya? Dulu hanya makan. Kawan sebutin makan. Jadi ada 3. Nah, kawan kan makan anggur. Kau ambil hal lagi. Buat lentas. Lentas kan tadi. Kalau yang bisa ngetas sebut lentas ya kan. Nah, arti berkah itu seadanya membawa buah. Nah, seadanya itu pun minta izin. Kalau di minta sama sahibul bait. Nah, hati-hati jangan sampai pian melaksanakan sunnahnya Rasulullah, peringatan maulid menjadi apa-apa. Naudzubillah menjadi barang haram. Hati-hati. Banyak terjadi. Di musola, di majelis taklim, di masjid. Bawa kotakan 5 misalnya, bawa pulang 10 ujung. Adakah guru kayak itu? Ada ya kan? Adakah guru gitu? Ada. Kenapa guru tahu guru? Ulun meneliti di CCTV mah tuntung acara. Allahu Akbar. Nah, jadi hadir maulid itu yang pertama kita cari berkahnya. Tidak bahkan berkah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pertama kita kada ikhlas karena Allah hadir. Ini perlu hati. Ini awal maulid nah. Sangu nanti supaya hadir di tempat-tempat yang lain nanti maulid yang pian hadiri sampean itu bisa pulang ke rumah membawa berkah untuk anak, suami dan cucu sampean semua. Makanya para ulama yang terdahulu itu peringatan maulid, lihat di Kalimantan Selatan peringatan maulid, Allahu Akbar, makanan banyak di muka. Apa itu haram kah? Makanan naruh pisang, kurma, garam, beras dan lain sebagainya ditaruh, tapi jangan taruh acan lah, bau kena. Jangan taruh makanan depan ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencuci hati kita yang gundah gulana ini. Nah, itu namanya penarang hati bahasa kita. Makanan yang kita hadirkan di suatu majelis, terlebih-lebih itu majelis maulid, maka menjadi apa? Maka menjadi penarang hati bagi jiwa kita. Yang asalnya kita penguler, malas ibadah, insya Allah dengan peringatan memakan hidangan maulid, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Yang asalnya kita ini pemamaian, penyadekan, pemarahan, penyumpahan dan lain sebagainya bahasa Jepang. Nah, lengkap dah. Dengan berkah maulid, makan maulid, coba berdoa bujur-bujur tadi makannya. Berdoa bujur-bujur, nang dibawa bujur-bujur, nang dibawa bujur-bujur, sekali lagi nang dibawa bujur-bujur minta izin.
Hendak mencari berkah, jangan hendak mencari berkah. Habis diangkut. Nah, ampun orang habis diangkut. Apalagi orang belum masyarakat lagi. Di mana dulu kejadiannya ada sana jauh. Mana pelakunya guru? Tahu juga. Tuntungakan dulu baca doa hanyar dibagi. Ini ada, ya kan? Grup maulidnya hanya membaca apa? Busyara lana nilal muna dalal anak. Habis pun hentalo. Si tuan rumah ngangam itu Allah. Bukannya kada ikhlas, mau tuh rumah berbagi rata sama. Itu yang berkah. Lain berkah tuh berebut tambah himat. Kada sedikit uai. Gara-gara peringatan maulid nak kaya ini nang merusak apa? Yang merusak kehikmatan peringatan maulid kada sedikit. Lihat ya. Ya kalau asarakal rami bang berebut emang rami berebut tuh. Cuma kita narami itu dikurangi ya, sudah Tuhannya. Ya. Begitu keluar lagi berbagi nasi kotak, anu aja, cucuku belum makan lagi. Uji bahasa Banjar memberakat, uji bahasa Jawa berkat, ya kan? Sama aja memberakat. Nah sah mau diberi. Nah si kong lagi anak nyopat minta. Nah patih. Nah udah patih aku memberi jatahku tuh. Mau bulik. Allahu Akbar. Nah itu peringatan maulid. Hati-hati biarlah peringatan maulid jangan sampai tatkala peringatan maulid rusak ibadah kita gara-gara hal yang sepele. Ini jarang orang sampaikan. Kedede orang menyampaikan kenapa? Takutan kada diampoki orang bulik. Lu gak ada apa-apa. Iya kah? Yang namanya rezeki Allah Ta'ala memberi Allah jelas. Nah, Allah Ta'ala walau duit 1 miliar di tangan Allah Ta'ala bukan rezekimu, hilang seketika. Tahu duit di manakah? Nah, Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba. Nah, Imam Abdurrahman Ad-Diba nih pengarang Ad-Diba berkata, apa kata beliau? Ahdiru qulubakum ya masara zawil albab. Wahai hadirin, khusukkanlah hatimu wahai orang-orang yang berakal tatkala peringatan maulid. Sehatkanlah diri engkau, sehatkanlah pikiran engkau tatkala peringatan maulid wahai orang-orang yang berakal. Ya kalau berarti lelawanannya kalau kada khusyuk membaca maulid berarti orang itu tidak ulangi. Ahdiru qulubakum ya ma'sara dzawil albab hatta ajluwakum araisan ma'ani ajali ahbab. Khusyukkanlah wahai saudaraku hatimu, wahai orang-orang yang berakal, sehatkanlah pikiranmu sehingga dapat engkau mengambil keberkahan daripada maulid itu. Nah, wahai yang kita perlu garis bawahi, wahai orang-orang yang berakal, khusyukkanlah wahai orang-orang yang berakal. Berarti kalau kada khusyuk, nah kada ulun menyambat. Ayo, inggi. Coba kita lihat di sekumpul pembacaan maulid di Ar-Raudhah sekumpul. Allah. Adakah nang aneh-aneh? Kada khusyuk membaca maulid. Ya kan? Nah khusyuk baca guru-gurunya khusyuk, orangnya khusyuk semuaan. Sampai yang di halaman musola Ar-Raudhah itu pun khusyuk membaca maulid. Pada kita. Nah, pada kita baca maulid. Nang kayak apa? Nang sama akan kayak konser. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Khusyuk na berdoa, makhluk yang itu berdoa.
khusyuk berdoa meminta kepada Allah. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad. Hadirkan Rasulullah di hati kita, hadir di depan kita. Insya Allah apa yang kita minta kepada Allah mustajab doa tatkala mahalul qiyam tadi. Nah dinto, paham kada? Jangan lagi lah berebut lah. Soalnya ulgi tengah ini jumlahnya kan. Ketahuan ya kan. Hanya berencana sih. Mudah-mudahan kita terjaga daripada hal-hal seperti itulah. Supaya ibadah kita sempurna. Kita kada tahu diterima kada kayak lo. Ibadah kita nang bujur aja, nang bagus aja belum tentu diterima, kita kada tahu. Apalagi nang kita sembarangan melaksanakan ibadah. Jangan sampai rusak ibadah kita gara-gara hentalu, gara-gara pisah. Jangan sampai. Kebiasaan udah tuh lihat di mana? Ya kada. Dalam musola, apalagi acaranya dalam musola atau dalam masjid acaranya peringatan maulid, yang di dalam situ ada tukang pemimpin baca maulid, tukang syair, tukang terbang, kaumnya itu keluar masuk juga, kaumnya menyetelkan mic, RT-nya di luar. Bujur ya RT, aku menerima tamu ya RT, tamunya ada mau masuk. Allahu Akbar. Jadi pun pemaulid ini dalam musolana sudah datang, aku di mana gurunya datang aja. Gurunya datang jam 10 pulang malam. Acara mulai 5 Isya berhab siang. Gurunya 10 malam datang. Manggeh tong tapak nah, meledak tangan. Jadi boy bila pian diundang peringatan maulid, isi acara maulid, dipikir lo gurunya berapa datang gitu. Jangan pengen terlalu semangat. Maghrib sudah mulai pengen berhapsian. Ini kesian juga pian ya kah? Biar satu mat, biar sedikit, cuma berkah, cuma berisi. Samalaman cuma kada jadi apa-apa, pakai apa? Ya kalau bolehkah guru mau tiba atau dipotong-potong? Lihat. Ya kalau amun kita baca sepanjang sekitapan ini, maghrib untung aja. Besi pais patin. Jangan nangka besi kalau sehabisan. Bila kita sholat asarnya, jadi ibadah tuh dilihat-lihat juga kita. Akhirul kalam, mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa ibu bapak kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan keponakan serta keluarga kita menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi pendingin penjujuk mata kita nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah salatu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.